Halo Mas, kembali lagi di Comcom Podcast. Kalian apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, di sini aku Naomi dan teman aku. Halo, aku Gaby. Dan kita semua ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng seputar topik yang asik banget ya mengenai pentingnya ke psikolog. Mungkin ada di antara WMX yang sering kali ngerasa untuk apa sih kita ke psikolog dan masalah seperti apa yang akan diatasi oleh psikolog itu? Apalagi masih banyak nih yang ditemuin, orang-orang tuh ngerasa baik-baik aja, tapi sebenarnya kenyataannya tuh enggak gitu, dia nggak baik-baik aja. Padahal di pikirannya itu kacau banget gitu. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung aja nih bertanya ke psikolognya. Nah, halo Mas. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Iya, Gimana kabarnya hari ini? baik dan sehat untuk hari ini. Ya, Ini untuk hari ini dan seterusnya semoga ya. Kemarin juga iya. Oh, sehat terus. Intinya sehat fisik dan jiwa dan rohani semuanya. juga ya? Rohani juga ya. Mental kayak gitu ya. Nah, mungkin Mas bisa lebih kenalkan diri, mulai dari nama, instansi Mamang bekerja, dan kesibukannya belakangan ini apa sih? Oke, baik terima kasih. Nama lengkap saya Laurentius Sandi Witarso. Saya biasa dipanggil Sandi. Mahasiswa biasa manggil saya Mas Sandi gitu ya. Jarang ada manggil saya Kak Sandi ya. Oh, Biasanya Mas Sandi. Pekerjaan saya sehari-hari utamanya adalah sebagai seorang pengajar atau dosen di Fakultas Psikologi di Unika Atmajaya Jakarta. Selain sebagai seorang pengajar, saya juga berpraktek sebagai seorang psikolog klinis dewasa. Jadi saya juga banyak menangani kasus-kasus klien usia dewasa. Selain itu kesibukan saya, ya hobi kali ya, banyakan hobi berkaitan dengan olahraga dan paling, ya baca-baca sesuatu yang saya suka ya, kurang lebih seperti itu. berapa kali ke seminggu olahraga? Kurang lebih, wah saya jadi lupa terakhir olahraga kapan ya. Kurang lebih dua hari yang lalu saya berolahraga. Tapi terkadang saya olahraganya sering mandiri di rumah gitu ya, karena saya juga apa melatih otot saya di usia-usia saya yang lagi matang-matang ini saya juga perlu melatih otot gitu ya. Nanti usia agak dewasa, agak lansia, udah ada proses keturunan fungsi gitu ya. Jadi saya pikir saya perlu melatih otot-otot saya juga di rumah. Memang nih, ini udah bagi yang masih muda-muda nih, wellness juga harus mulai olahraga ya. Olahraga. Gak boleh kalah sama Mas Andi nih. Mhm. Oh, Betul. terus sibuk kan ya? Bisa dibilang seperti itu, cukup sibuk gitu ya. Selain itu saya juga karena tugas dosen itu kan pengajaran yang utama kan tridharma perguruan tinggi ya, ada penelitian, pengajaran, dan juga pengabdian gitu. Selain itu ada yang keempat sebenarnya ada penunjang itu membantu beberapa hal yang tugas dari kampus atau dari universitas, fakultas gitu. Jadi memang banyak kesibukannya gitu. Jadi kalau ditanya oleh mahasiswa gitu ya, Mas Adi nggak ngajar hari ini gitu ya, kok masuk ke kampus gitu ya? Ya berarti kalau nggak antara penelitian ya pengabdian gitu. Kalau nggak ya saya mempersiapkan untuk pengajaran. Nah, praktek sebagai seorang psikolog itu masuk ke pengabdian saya gitu ya. Bahwa saya sebagai seorang pengajar tidak hanya memberikan teori dan materi saja kepada para mahasiswa gitu ya, tapi saya juga perlu memberikan semacam ya pengabdian gitu ya, penerapan nyata dari materi yang saya berikan ke mahasiswa itu apa sih? Oh, saya bisa memberikan dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk praktek sebagai seorang psikolog klinis gitu. Nah, di situ saya pikir bisa saling berkaitan karena saya praktek bisa mendapatkan pengalaman secara nyata, di kelas saya bisa mengintegrasikan antara teori dengan praktek saya atau pengalaman saya di lapangan, kurang lebih gitu. Jadi kalau saya ngajar itu saya ada ceritanya ya, tiap ya. Kalau di kelas itu ada cerita, Ceritanya. banyak banget ceritanya gitu ya. Karena saya mencoba untuk menerapkan teorinya kayak gini, tapi di lapangan seperti ini biar teman-teman mahasiswa itu juga paham kondisinya itu seperti apa, penerapan teorinya seperti apa, gitu kan. Wah, keren banget. Semoga keren ya. Iya, keren banget, keren banget, keren banget. Nah,
di tentang kesibukan itu, sibuk-sibuknya itu dengan tugasnya. Thank you dan menyempatkan hadir Mas di podcast ini sebagai narasumber. Ah, Mas Andi kan terbatas seorang psikolog ya, Ya, spesialis gitu. Dan kira-kira sering nggak sih lihat orang yang kayaknya udah harus ke psikolog, tapi karena ia merasa kuat, merasa hal itu tuh bukan prioritas. banyak pengalaman saya ya, ketika dia itu tampak baik-baik saja, tampak kuat-kuat saja, tapi kemudian dia tidak datang ke psikolog. Sebenarnya buat saya tidak terlalu bermasalah jika dia dalam menjalani kehidupannya tuh masih, ya dia masih bisa menghadapi permasalahannya dengan efektif, dengan lebih adaptif gitu ya. Dalam artian dia masih bisa menyesuaikan dengan lingkungannya gitu ya. Tapi akan jadi masalah jika dia itu merasa tampak baik-baik saja, tampak oke-oke aja, tapi kehidupannya itu berlangsung agak apa? Agak tidak berfungsi secara normal gitu ya. Dalam artian gini, misalkan ada contoh mahasiswa dia di kelas fine-fine aja, tapi di beberapa pertemuan dia tampak sering hilang-hilangan gitu ya. Dia ketika ditanya kemana oleh teman-temannya juga nggak ada kabar sama sekali. Kemudian dikasih tugas diajak oleh teman-temannya dia juga nggak ada kabar. Nah ini berarti lagi nggak fine-fine aja gitu ya. Dia tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Jadi, terkadang ketika tampak fine-fine di luar gitu ya, itu belum tentu dia sedang baik-baik saja juga gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang mungkin dia, coba sedang hadapi itu secara sendiri gitu ya, secara mandiri gitu ya. Ya, atau yang kedua, ya memang dia lagi enggan aja untuk bertemu dengan orang lain, termasuk salah satunya adalah bertemu dengan, profesional kesehatan, jiwa. Jadi mungkin dia yang bahasanya resisten ya, agak menolak gitu ya. Saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau ketemu siapapun. Saya nggak mau ketemu teman saya nggak mau ketemu keluarga saya. Orang terdekat aja nggak pengen ketemu, apalagi sama orang asing yang dia tidak kenal sebelumnya. Itu juga ada juga sih seperti itu. Mhm. Berarti tergantung orangnya juga ya? Ya, tergantung orangnya juga, masing-masing itu seperti apa. Karena tiap orang saya pikir juga punya kebutuhan, dia juga punya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki permasalahan masing-masing itu pasti gitu ya, dan saya yakin mereka itu juga di balik permasalahannya, mereka tuh juga biasanya punya caranya, cara yang apa, pola yang sering dilakukan oleh dia gitu ya, yang efektif buat dia tuh biasanya saya percaya dengan kemampuan mereka. Nah, baru kalau ketika itu caranya sudah sering dilakukan, tapi ternyata nggak efektif, tapi atau ternyata justru makin berkepanjangan, saya pikir itu seharusnya eee, dia sadar bahwa dia butuh bantuan orang lain, bahwa mungkin dia dengan apa, dengan mencoba menyelesaikan masalah secara sendiri atau mandiri kurang bisa, maka sebaiknya dia perlu sadar bahwa dia butuh bantuan orang lain. Entah dari orang terdekat, keluarga, sahabat, ataupun dari psikolog gitu. Mhm. Semakin menarik ya ini topiknya tentang ringnya psikolog. Nah, yuk kalau gitu Mas, kita dengerin lebih lanjut sih ya nih Mas tadi pada pagi hari. Oke, aku lanjutin ya Mas. Ya. Kalau misalnya dari tadi omongan yang Mas Sandi sampaikan, aku menangkap sebenarnya orang-orang tuh seharusnya bisa ke psikolog kadang tuh karena alasannya tuh sendiri Bang ya. Harus dari motivasi dalam diri ini Betul, sendiri gitu betul. ya. Tapi menutup kemungkinan nggak sih Mas, maksudnya mungkin nggak possible nggak kalau misalnya seseorang itu ke psikolog karena dorongan dari orang lain? Oke. Ya, ini saya sering juga temui juga gitu ya. Banyak klien tuh yang dirujuk oleh orang tuanya, oleh teman terdekatnya, atau bahkan dari tempat dia sekolah, tempat dia bekerja, dan macam-macam gitu ya, dirujuk. Dah kamu daripada bingung sendiri, daripada kamu capek sendiri dengan kehidupanmu, kamu coba deh ke psikolog gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi lebih ke ada yang sifatnya menyarankan, ada juga yang sifatnya merujuk. Merujuk tuh dalam artian ini orang udah cerita sering gitu ya ke saya gitu ya, tapi kayaknya nggak ada, apa namanya, nggak ada tindak lanjut yang efektif, dia harus datang ke psikolog gitu ya. Atau ada tipe yang, orang yang dia itu banyak
ya tadi ya, resisten gitu ya. Dia mencoba untuk menolak bahwa dia itu bermasalah gitu. Kemudian dirujuk gitu ya, mau nggak mau kamu harus ke psikolog gitu ya untuk, konseling atau konsultasi atau cerita gitu. Itu juga, sering saya temukan, seperti itu. Beberapa itu yang biasanya sering dirujuk ke saya itu, sebenarnya tidak menutup semua kemungkinan usia gitu ya, bisa dari usia remaja sampai usia lansia, tapi karena saya dewasa, remaja akhir sampai dewasa, kebanyakan yang dirujuk itu adalah anak-anak yang usianya remaja akhir gitu ya, remaja akhir, oleh orang tuanya gitu ya. Jadi karena merasa mungkin bahwa, "Nggak apa-apa kok Mah, kok saya kan baik-baik aja, fine-fine aja, saya nggak tahu gitu ya, saya harus, ke psikolog ngomong apa," gitu ya. Jadi mereka juga bingung gitu ya. Padahal orang tuanya merujuk itu pasti ada alasan tertentu bahwa ini anak mengalami suatu masalah tertentu. Jadi ketika pengalaman pada saat itu, saya kemudian merasa bahwa, "Ini anak kok nggak mau banyak cerita," gitu ya. "Ini anak nggak mau banyak cerita." Ketika ditanya juga jawabannya hanya satu patah, 2 patah kata aja gitu ya. Jadi, lebih banyak saya yang mencoba untuk, menginisiasi untuk, pembicaraannya dibandingkan dengan orang tersebut. Tapi, namanya sesi konseling dan sesi bertemu dengan psikolog memang kan perlu ada yang namanya membina raport ya, membina hubungan dengan klien. Ya memang sesinya nggak hanya satu 2 tapi beberapa kali, ya dari situ mulai perlahan-lahan dia bisa menyadari, "Oh, ternyata saya ke psikolog tuh ada sesuatu hal yang, bermasalah," gitu ya, something wrong gitu ya. Kemudian saya perlu, ngobrol dengan psikolog dan akhirnya bisa mencapai, apa yang diharapkan oleh orang tuanya gitu sih. Tapi kalau misalnya dari situ Mas, sebenarnya untuk bisa ke psikolog, seseorang ke psikolog itu sebenarnya penting nggak sih Mas? Kalau misalnya dari perspektif Mas Andi sendiri ya, terutama kan Mas seorang psikolog. Mhm mhm. Oke. Penting atau tidak penting? Pertanyaan yang menarik ini ya. Penting tidak penting. Kalau buat saya pribadi penting gitu ya. Ada unsur bisnis di balik itu. Butuh duit, Butuh duit ya. butuh tambah. Ya butuh tambahan gitu ya. Tapi di welcome enggak ya temannya? Ya. Tapi gini, teman-teman, maksud saya adalah penting tidak penting itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan gitu ya, kebutuhan. Apakah kebutuhan tuh bisa dari mana? Kebutuhan tuh bisa dari orang tersebut yang membutuhkan gitu ya. Yang kedua dari kebutuhan dari orang sekitar juga gitu ya. Nah, kebutuhan orang sekitar yang tadi saya, sempat, sebutkan gitu ya bahwa, orang tua itu merasakan bahwa anaknya ini agak problematik gitu ya. Jadi kebutuhannya kan berarti dari orang tua gitu ya, anaknya merasa nggak butuh gitu ya, itu. Tapi yang kedua ya dari kliennya itu sendiri, anaknya itu sendiri gitu ya, bahwa saya datang sendiri, secara mandiri ke psikolog karena saya merasa bahwa ada permasalahan tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya penting atau tidak penting itu balik lagi ke kebutuhannya gitu ya, kebutuhan dari masing-masing, orang gitu ya. Saya sendiri kalau misalkan mengatakan bahwa, kamu harus ke psikolog gitu ya, siapapun yang bermasalah di dunia ini harus ke psikolog gitu ya. Ada orang lagi sedih di pinggir gitu ya, ada orang yang lagi ternyata di kamar gitu ya, anak saya nangis, tolong panggilin psikolog datang ke rumah," gitu ya. Tapi ketika datang dia juga, menolak dengan keras gitu ya, dia nggak mau bukain pintu gitu ya. Berarti kehadiran saya belum penting untuk dia gitu ya, dan saya tidak bisa memaksa dia gitu ya, bahwa memang dia kelihatan sedang bermasalah gitu ya, tapi kemudian kalau saya memaksakan datang hadir untuk ngobrol dengan dia, untuk membukakan, kesempatan dia untuk bercerita, ya saya juga tidak bisa memaksakan hal tersebut gitu ya. Karena ya dia sangat resisten, dia sangat menolak, dia membuka pintu aja dia nggak mau, ya saya tidak bisa memaksakan hal seperti itu. Nah, cuma buat saya gitu ya, mungkin oke, ada orang yang resisten, ada yang menolak gitu ya, ada yang nggak mau gitu ya. Cuma kita juga perlu melihat, bagaimana kondisi dia secara objektif. Maksudnya gini, secara subjektif dia merasa bahwa dia, "Oke saya, nangis di kamar, nggak apa-apa, saya butuh sendiri." Tapi itu udah selama kalau misalkan 1 hari, 2 hari dia amit-amit habis diputus sama pacarnya, oke lah gitu ya, 1 hari, 2 hari dia mengurung diri mungkin karena dia pengen refleksi, dia pengen membuang
orang bilang emosi negatifnya gitu ya, kekecewaannya, pengen sendiri gitu ya. Oke, tapi kalau ternyata dia udah mengisolasi diri sendiri selama mungkin seminggu lebih, 2 minggu lebih, bahkan sampai 2 bulan di kamar gitu ya, nggak keluar gitu ya. Saya nggak tahu keluar jadi apa dia ya. Nah, itu saya pikir mau tidak mau harus membutuhkan bantuan secara profesional gitu ya. Karena ya itu pentingnya adalah kapan pentingnya gitu ya adalah ketika misalkan orang sudah merasa dia itu bermasalah dan itu sudah dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya, patokannya itu 2 minggu, lebih dari 2 minggu sampai beberapa bulan itu sudah tidak baik gitu ya. Kemudian dia merasa sudah tidak bisa menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya sesuai dengan peran dia. Misalkan tadi contoh ya, sebagai seorang mahasiswa harusnya dia datang seminggu ada 5 mata kuliah. Ya lima-limanya harus datang, tapi ternyata dia hanya satu, habis itu hilang gitu ya, hilang sampai berkelanjutan dan ketika dihubungi teman-temannya agak susah juga. Nah, itu saya pikir juga perlu ke psikolog juga gitu ya. Terus melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Temannya ternyata tahu gitu ya bahwa si orang ini sering kebut-kebutan motor dan membahayakan pengendara lain karena merasa bahwa dengan naik motor dengan kecepatan yang tinggi dia bisa mengeluarkan stresnya atau emosi-emosi yang dia anggap negatif gitu ya. Itu kan membahayakan juga sampai tinggal tindakan-tindakan yang mungkin kurang bisa diterima di masyarakat secara umum. Nah, atau bahkan ide gitu ya, ide sampai ke apa namanya, usaha untuk perilaku yang tidak diinginkan. Saya pikir itu memang harus dan perlu untuk datang ke psikolog mau tidak mau gitu ya, karena kondisinya udah sangat parah gitu ya. Ibarat kalau kita sakit gitu ya, kita sakit tapi kita mencoba untuk enggak kok aku enggak sakit gitu ya, padahal dia sakit pilek. Pilek gitu ya, seminggu nggak pilek, batuk, batuk pilek gitu ya. Seminggu idealnya udah selesai, tapi dia nggak mau minum obat gitu ya, oke gitu ya. 2 minggu dia tetap aja seperti itu, nggak mau minum obat gitu ya. Nah, setelah minggu kedua dia harusnya mau nggak mau harus ke dokter gitu ya, dokter umum gitu ya, untuk mengecek dia itu ada permasalahan apa sih, kenapa batuk pilek yang mungkin dalam waktu beberapa hari idealnya gitu bisa hilang, tapi ini kenapa nggak hilang-hilang. Maka dari itu kalau udah parah, nggak selesai-selesai dan membuat dia terganggu aktivitasnya gitu ya, batuk pilek membuat dia jadi suaranya nggak serap, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa komunikasi, terus membuat dia harus bed rest terus-menerus, ya saya pikir harus speak up juga. Sama halnya juga dengan datang ke psikolog gitu sih. Jadi sebenarnya ke psikolog itu penting ya Mas, dan kita sebagai manusia juga harus menyadari gitu ya, permasalahan dalam diri kita seberapa parah tingkat keparahannya gitu. Betul, betul. Nah, sebenarnya ini ngingetin sih Mas, sama salah satu ada drama Korea. Kebetulan saya tuh kemarin baru selesai nonton, ada namanya judulnya Daily Dose of Sunshine. Jadi ini sebenarnya lebih mengarah menceritakan tentang kehidupan perawat di poli kejiwaan. Ini lebih di rumah sakit, jadi lebih ke arah dokter jiwa gitu ya. Cuman kan mungkin berhubungan juga nih sama psikolog gitu ya. Dan di situ ada salah satunya ini perawatnya ini dia juga mengalami sebenarnya depresi gitu. Tapi dalam diri dia tuh dia juga istilahnya denial gitu. Benar-benar kayak, oh gue nih kerawat sebenarnya, gue tuh tahu kalau misalnya gue tuh baik-baik aja, tahu cara mengatasi masalahnya gimana. Karena gue seorang kerawat, jadi nggak perlu itu yang namanya berobat segala macam. Nah, berkaca dari situ ya Mas, menurut Mas Sandi, sebenarnya kalau misalnya kita tahu cara menyelesaikan masalahnya, apakah kita masih perlu ke psikolog? Dan juga mungkin Mas Sandi sebagai seorang psikolog, tetap perlu nggak sih untuk ke psikolog gitu, walaupun tahu cara untuk menyelesaikannya? Ya, kalau buat saya gitu ya, tadi saya menyampaikan sisi pentingnya, tapi di satu sisi ada tidak pentingnya. Maksudnya tidak penting tuh, ngapain sih ke psikolog gitu ya, bukan seperti itu. Nanti balik lagi ke bisnisnya nggak jalan tuh, gitu ya. Tapi lebih ke sini, tidak pentingnya adalah ketika dia mengalami permasalahan dan dia merasa bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan memang itu terbukti efektif. Ya nggak masalah juga gitu ya buat dia gitu ya.
Dalam artian adalah, ketika dia punya masalah dan dia bisa mandiri untuk menyelesaikan permasalahannya, saya pikir itu tidak menjadi masalah. Apakah harus ke psikolog? Balik lagi ke kebutuhan dia. Saya, mungkin tidak kemudian mengatakan itu tidak penting banget atau penting banget, tapi balik lagi ke kebutuhan. Oke, dengan dirimu tahu bahwa kamu punya permasalahan seperti ini dan kamu punya cara seperti ini, kamu perlu ke psikolog nggak? "Dan apa, Mas?" Itu kan pertanyaan seperti itu. Saya kan nggak bisa gitu ya. Nah, pergi ke psikolog itu, karena biasanya orang pergi ke psikolog tuh hanya ketika dia sakit. Nah, sebenarnya di satu sisi, pergi ke psikolog tuh nggak harus pada saat sakit juga bisa kok, gitu ya. Pada saat dia merasa fine-fine aja, itu dia bisa juga datang ke psikolog dalam artian, saya mungkin mau cerita, gitu ya, permasalahan saya, dan saya mau cerita, saya tuh punya cara, penyelesaian masalah seperti ini. Kira-kira udah tepat atau belum sih? Itu bisa juga, gitu ya, bahwa dia mencoba untuk mengevaluasi cara-cara penyelesaian permasalahan dia, cara-cara dia menanggapi permasalahan dia, cara-cara dia, ya merespon apa yang sedang jadi masalahnya dia. Saya pikir itu fine-fine juga, gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan, ke psikolog perlu atau enggak, tapi yang saya highlight adalah psikolog tidak hanya jangan hanya butuh psikolog pada saat sakit saja. Ketika orang sedang fine-fine aja dan normal-normal saja pun juga bisa gitu ya, untuk membantu mereka lebih, memiliki, pemikiran yang lebih jernih mungkin ya, atau lebih juga memantapkan dengan pilihan mereka, dengan cara penyelesaian masalah mereka, saya pikir juga bisa sih. Nah, dari kasus yang, Little Sunshine Daily dose. Little Sunshine, nama TK ya, Daily Dose of Sunshine, drakor tersebut. Saya bisa membayangkan gitu ya, seorang perawat memang, kalau di beberapa penelitian, perawat itu memang rentan mengalami burnout. Burnout itu masih tahap sebelum sampai ke tahap depresi gitu ya. Dia burnout itu ya sampai burnout itu karena dia stres, capek berlebihan, tapi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Karena dia merasa tidak ada tempat untuk bisa merilis stresnya gitu ya. Gimana merilis stres gitu ya, dia bekerja juga full, di rumah dia balik, istirahat, dia bekerja lagi, dan seterusnya. Bahkan bisa sampai, setiap hari gitu ya untuk bekerja. Saya pikir, itu yang kemudian mereka rentan menjadi, stres sampai ke arah, burnout, mungkin sampai amit-amitnya parahnya sampai depresi gitu ya. Saya bisa membayangkan kenapa dia, merasa bahwa dia punya cara gitu ya, ya karena mungkin dia ada satu sisi ya, saya nggak kurang begitu tahu, ceritanya gitu ya, tapi ada dugaan, mungkin dia merasa bahwa, ya saya kan bekerja di bidang kesehatan gitu ya. Saya tahu kalau misalkan saya, bertemu dengan pasien, saya pasti bersama dengan seorang psikiater gitu ya, atau psikolog gitu ya. Dan psikiater dan psikolog tersebut biasanya akan memberikan saran kepada seorang, pasiennya harus seperti apa, itu bisa saya terapkan ke dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, dia bisa nggak dengan cara atau, saran yang diberikan oleh psikiater atau psikolog tersebut kepada dirinya? Kalau sejauh itu, dia bisa cope dengan permasalahannya, itu fine-fine aja. Dia merasa stres, oke, mungkin stresnya ini masih stres yang normalnya dia sebagai seorang perawat, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah berlebihan dalam artian tadi ya, patokannya dia udah 2 minggu dia nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, dia merasa perannya sebagai seorang perawat sudah tidak berfungsi secara maksimal, ya saya pikir itu perlu menjadi perhatian, juga sih, untuk dirinya bahwa, oh dia sebenarnya butuh psikolog beneran nih gitu ya, dia butuh waktu gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi tetap butuh kesadaran dari dalam diri sendiri gitu ya. Betul, Nih, butuh kepo aja kesadaran. sih Mas, kalau Mas Sandi Pernah ke psikolog atau iya, enggak? Saya tahu jawabannya. tetap butuh nggak sih Mas dalam menghadapi klien gitu? Tetap butuh. Ibaratnya psikolog itu, ini perumpamaannya agak disgusting tuh apa bahasa Inggris? Oh, sok-sok bahasa Inggris. Menjijikan gitu ya. Psikolog tuh ibarat kayak tempat sampah. Kayak tempat sampah. Jadi dia keranjang tempat sampahnya. Ketika ada klien datang, dia itu menjadi tempat untuk penampungan, nah betul, penampungan sampah dari si klien gitu ya. Karena dia mengeluarkan emosi-emosi kekecewaan, kesedihan, kemarahan, semua dilampiaskan pada saat sesi gitu ya. Artinya saya juga sebagai
tempat penampungan tersebut, sampahnya mereka itu saya tampung gitu ya. Nah, ketika oke, kalau misalkan klien saya satu atau 2 sedikit gitu, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ternyata kliennya banyak dan ini terus-terusan gitu ya, mau nggak mau tempat sampah itu kalau dibiarkan saja maka akan terjadi apa, bau gitu ya, bau, eee, busuk, bau busuk, kemudian, mungkin akan ada bakteri, ada, virus dan macam-macam gitu ya, kalau itu hanya dibiarkan saja. Jadi saya sebagai, psikolog juga yang banyak menangani, permasalahan-permasalahan dari klien, itu juga memerlukan psikolog juga gitu ya, perlu memerlukan psikolog juga, yang mana saya bisa menjadi, oke, tempat untuk rilis, tempat untuk, saya bisa, membuang sampah-sampah tersebut sehingga harapannya adalah sampah yang saya, eee, kumpulkan itu bisa saya buang perlahan-lahan juga dengan cara yang efektif gitu ya. Jadi saya bisa lebih siap untuk menerima lagi, cerita-cerita dari klien tuh seperti apa. Karena kalau dibiarkan ya jadinya bias gitu ya, saya jadi capek gitu ya. Ya bayangkan gitu ya, misalkan satu hari saya terima 10 klien, wah 10 klien. Dalam satu klien itu rata-rata 1 jam gitu ya, berarti saya 10 jam nonstop. Capek banget gitu ya, capek banget gitu ya. Jadinya nanti klien pertama, kedua, ketiga gitu masih bisa fokus. Klien keempat itu udah, aduh, kayaknya saya ada klien di depan, tapi kayaknya saya nggak melihat gitu. Saya emang jadi ya kena gangguan gitu, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi saya pikir psikolog tuh juga butuh seorang psikolog atau mungkin nggak harus psikolog, tapi lebih ke orang yang bisa membantunya untuk merilis beberapa beberapa sampah tadi dalam kawit sampah itu juga, penting juga buat kami sebagai seorang profesional kesehatan jiwa. Ini mungkin jadi poin penting juga untuk di-highlight sama Wellbeats ya, Mas. Kalau misalnya nggak apa-apa ke psikolog, wah kita sebagai awam tuh nggak perlu takut untuk ke psikolog, karena sebenarnya psikolog pun juga butuh psikolog lain untuk menceritakan permasalahannya gitu ya, mengatasi Iya, masalahnya. betul. Nah, oke, kita lanjut nih, Mas. Kalau misalnya dari Mas Sandi sendiri selama udah menjalani berapa tahun, Mas, berarti jadi psikolog? Dari 2018. 19 berarti Baru sebentar saya itu. 7 tahunan umurnya. 7 tahun ya, 7 tahun masih ya Ya junior cukup lama lah, Mas. newbie. Tapi 7 tahun itu kan panjang nih perjalanannya, Mas. Panjang ya, betul. Eee, ada nemu nggak sih, Mas, alasan lain, maksudnya selain yang dari tadi Mas sebutin ya, Mhm. kenapa orang-orang tuh masih nggak mau untuk ke psikolog? Mungkin dari masalah finansial kah? Oke, betul. Betul, finansial. Salah satunya, tapi bukan yang utama ya, gitu ya. Finansial itu masih menjadi salah satu hal yang mengerikan untuk orang yang datang ke psikolog gitu ya. Dalam artian gini, tarifnya itu kan bisa sampai ratusan ribu untuk per jamnya gitu ya. Tergantung psikolog, tergantung birunya, tergantung psikolognya dia mematok harganya berapa gitu ya. Nah sekarang bayangkan orang yang nggak pernah datang ke psikolog, kemudian dia sesi misalkan 1 jam, dia harus membayar ratusan ribu misalkan ya. Terus kemudian dia pulang gitu ya. Dalam hatinya dia berpikir, ngapain saya harus mengeluarkan uang ratusan ribu, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa. Saya nggak mendapatkan barang, saya nggak mendapatkan benda yang bisa saya pegang, gitu ya, untuk bisa saya bawa pulang. Biasanya itu yang menjadi pertimbangan. Orang kayak apa nego-negoan kalau mau deal beli atau enggaknya itu faktor deal breaker-nya gitu ya, bahwa dia mau ke psikolog atau enggak itu biasanya karena faktor finansial. Wah, saya kalau udah ke psikolog bayar mahal nggak dapat apa-apa, itu biasanya akan menjadi pertimbangan mereka. Apalagi mereka yang mungkin merasa bahwa masih awam gitu ya datang ke psikolog. Tapi poinnya adalah gini gitu ya. Kita di psikologi itu memang banyak berkaitan dengan, berinteraksi dengan sesama manusia, gitu ya. Kalau dokter itu mungkin banyak dengan, terapi secara obat-obatan, dia datang, dia merasa ini, kasih obat, oke, udah selesai. Orang jadi merasa, "Oh, aku bayar segini, tapi kan saya udah diperiksa dan saya mendapatkan obat. Nih, saya bawa obat nih. Ini obat di rumah sakit ini harganya segini," gitu ya, dan macam-macam. Jadi
ada sesuatu hal yang konkret dan nyata dia bawa pulang gitu ya. Tapi ketika di psikolog gimana gitu ya, pulang-pulang kok kayaknya saya nggak mendapatkan apa-apa, saya, ini. Nah, padahal di satu sisi, yang terpenting itu adalah ketika kita, di psikologi kan banyak berinteraksi dengan orang, tapi yang mungkin belum bisa disadari selama ini adalah dia bisa mendapatkan pembelajaran seperti apa sih? Insight apa sih yang bisa dia dapatkan? Apakah dia kalau datang ke temennya, dia datang ke keluarganya, dia datang ke orang lain, apakah akan bisa mendapatkan insight atas sesinya, atas permasalahannya, gitu misalkan ya? Atau misalkan apakah dia akan mendapatkan beberapa teknik khusus untuk bisa mengatasi permasalahannya? Saya pikir itu yang perlu dipertimbangkan juga, bahwa, dalam psikologi yang kalian dapatkan bukan dalam bentuk benda secara langsung, tapi dalam bentuk, ya, bagaimana dia bisa berproses terhadap dirinya. Itu yang terpenting menurut saya, gitu sih. Jadi, itu yang pertama, terkait dengan tadi finansial, yang kedua yang saya pikir ini secara global, secara mendunia, itu terjadi di mana-mana gitu ya. Terkait dengan stigma. Stigma, pandangan negatif mengenai orang yang datang ke psikolog gitu ya. Saya pikir itu menjadi kendala juga karena kalau di kultur Indonesia, kita kulturnya kan kolektivistik gitu ya. Budaya kebersamaan, membangun harmonisasi dengan orang sekitar. Nah, artinya kita sebagai masyarakat secara umum itu dalam tanda kutip harusnya atau idealnya harus hidup seragam. Seragam. Kamu tuh kalau jadi orang ini harusnya seperti ini loh. Kamu harusnya seperti ini loh. Kamu kalau udah usia segini harusnya udah berkeluarga, harusnya udah nikah dan macam-macam dan macam-macam. Kamu harusnya sehat secara fisik dan secara jiwa juga, gitu ya. Artinya kalau misalkan Anda yang tidak sehat secara jiwa, dalam artian dia punya permasalahan psikologis, ya artinya dia beda dengan kelompoknya, dengan orang sekitarnya gitu ya. Ketika beda dengan kelompoknya, ya macam-macam gitu ya, bahwa dia kok beda sih gitu ya dengan kita gitu ya. Kok apa ya, intinya nanti akan berujung antara ke label gitu ya, label bahwa dia laki-laki atau dia perempuan kok nggak bisa bekerja sih, gimana sih pada usianya udah segitu gitu ya. Ya, antara label atau dia si orang tersebut jadi makin mengisolasi dirinya, dia makin jadi nggak mau ketemu dengan orang lain gitu ya. Atau bisa sebaliknya lagi, dia merasa dia sedang tidak baik-baik saja, tapi dipaksakan untuk baik-baik saja karena memenuhi standar yang kolektivis tadi itu. Jadi ya dia berinteraksi dengan orang, ya dia kayaknya terpaksa, terpaksa. Akhirnya bisa jadi nggak kuat ya, jadi sesuatu hal yang buat dia fatal buat dia gitu sih. Menarik nih, berarti tadi bukan cuman financial itu salah satu dari alasan orang nggak mau datang ke psikolog gitu ya, Betul. tapi yang paling utama tuh ternyata masih ada di stigma Ada masyarakat stigma, gitu ya. betul. Kayak, oh ke psikolog tuh mungkin dalam tanda kutip orang tuh punya gangguan, Mm-mm. nggak normal Nggak gitu. normal. Dan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, Hmm. Mas. Mungkin untuk selanjutnya, apa sih Mas sebenarnya peran psikolog di dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan klien? Ya, peran psikolog saya pikir punya peran yang besar jika ya tadi ya, jika dia punya kesadaran untuk berubah gitu ya. Dalam artian gini, ketika dia ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya, dia udah cerita ke temennya kayaknya nggak ada masalah, peran psikologis itu dibutuhkan gitu ya. Karena psikolog sudah dilatih, di-train gitu ya, dengan berbagai macam cara, berbagai macam teknik untuk bisa intinya tuh bisa sabar gitu ya, bisa sabar untuk menghadapi pasiennya dan bisa lebih, apa, menjadikan diri itu menjadi orang yang terbuka dengan permasalahan orang lain tanpa judgmental gitu ya. Karena saya tipe psikolog yang suka dengan Carl Rogers gitu ya. Teman-teman Carl Rogers orangnya udah nggak ada gitu ya, cuma ilmunya masih kepake. Carl Rogers tuh bicara mengenai dia menjadi ilmunya dia itu client center therapy gitu ya. Intinya adalah membantu orang untuk bisa menerima diri apa adanya tanpa syarat gitu ya. Dan menerima dia secara positif dengan penuh empati gitu ya. Bisa lebih kongruens gitu. Itu yang diharapkan. Jadi
Saya pikir ketika orang merasa ada masalah dan dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka psikolog bisa penting hadir ke dia, kemudian dengan tadi itu kami memfasilitasi para klien supaya mereka itu bisa pertama mungkin nggak usah terlalu muluk, lebih ke dia mau terbuka dulu gitu ya. Terbuka itu bisa dalam arti adalah dia sadar nggak sih dia tuh bermasalahnya karena apa gitu ya. Biasanya kayak gitu. Karena terkadang saya jadi keinget gitu ya bahwa pasien yang datang ke saya tuh biasanya dia nggak tahu dia tuh masalahnya apa gitu ya. Dan itu fine-fine aja kalau dia belum merasa bahwa saya nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Karena ketika dia datang, oke, dia udah ada niat untuk ketika datang tuh berarti kan udah ada niat gitu ya. Nah, ada niat tinggal dia mencoba untuk mengeksplor permasalahan itu seperti apa sih. Jadi kita di sini sebagai seorang psikolog tuh membantu dia untuk ya terbuka dulu sambil nanti bisa mengeksplor. Minimal awalnya seperti itu dulu sambil nanti kita lihat perjalanannya kira-kira dia membutuhkan apa sih gitu. Ya, jadi psikolog ini sebenarnya berperan untuk membantu seseorang, membantu individu untuk lebih terbuka gitu ya, Mas. Ya. Dan juga sebenarnya ini menarik sih kalau menurut aku, salah satu alasan kenapa aku pengen ngambil kuliah psikologi dan mungkin nanti mau jadi psikolog juga karena aku merasa masih banyak orang yang sebenarnya butuh tempat untuk cerita gitu. Dan psikolog itu menurutku juga bisa salah satu ini ya, mungkin wadah untuk jadi sahabat gitu ya, bagi kliennya, bagi orang untuk mencurahkan segala macam hal dalam dirinya yang mungkin dia nggak tahu mau cerita ke siapa gitu, nggak ada orang yang bisa, nggak ada tempat yang bisa diceritain gitu. Dan nggak perlu khawatir juga ya sebenarnya Mas, karena kalau misalnya kita ke psikolog, semuanya itu tetap confidential, akan dijaga Kerahasiaannya. kerahasiaan. Dan itu udah disampaikan di awal oleh psikolog ya di pertemuan awal gitu ya terkait dengan kekerasan. Oh ya, saya menambahkan ketika datang ke psikolog gitu ya, ibarat ada orang tuh dia lagi berkaca gitu ya, dia berkaca. Tapi ketika dia berkaca, dia tidak bisa melihat dirinya secara utuh. Muka saya yang mana ya gitu ya, kaki saya yang mana, tangan saya yang mana. Karena di kaca tersebut banyak sekali kotoran gitu ya, kotoran yang apa namanya, yang menutupi bagian nggak lama dibersihkan gitu ya. Dia udah mencoba membersihkan tapi dia nggak tahu caranya. Maka dari itu datang ke psikolog tuh salah satunya adalah membantu dirinya untuk mulai perlahan-lahan. Saya tuh perlu menghapus atau membersihkannya tuh mulai dari mana sih? Dari ujung kah? Dari atas kah? Dari bawah kah? Atau dari mana kah? Itu tergantung dari kebutuhannya dia gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika dia bercerita, ketika dia ini ya ibarat kita sedang berjalan bersama-sama gitu ya untuk membersihkan kaca tersebut. Oke, pelan-pelan di sesi pertama udah kelihatan nih wajah saya tuh ternyata seperti ini loh gitu ya. Oh, ternyata muka saya seperti ini gitu ya. Ada di bagian mata, di bagian wajah tuh seperti ini gitu ya. Sering berjalannya waktu, ya nanti akan mulai terbuka pelan sampai udah melihat bahwa kaca ini ternyata bisa utuh. Ini ternyata diri aku yang secara utuh itu seperti ini gitu. Jadi tugas kita ya salah satunya atau peran kita adalah membantu mereka untuk bisa lebih terbuka dan mengenal dirinya lebih jauh. Gitu. Jadi semacam dalam tanda petik tuh partner gitu ya, Mas? Partner, saya suka dengan istilah partner gitu ya karena saya saya merasa sebagai seorang psikolog tidak memiliki kemampuan lebih dalam mengatasi permasalahan kalian. Yang hidup dengan diri kalian ya kalian sendiri. Kalian hidup dari usia 0 sampai misalkan usia 18 tahun atau 20 tahun. Kalian yang lebih tahu dengan diri kalian sendiri. Saya hanya membantu untuk memfasilitasi kalian gitu ya. Menjadi partner kalian untuk lebih, ya tadi ya salah satunya lebih tahu diri kalian tuh seperti apa sih gitu. Saya tuh ada permasalahan apa sih gitu. Ya bener itu, sebenarnya sama aja kayak kalau misalnya kita menjalani hubungan gitu sama seorang gitu ya, lebih ke arah kita sama-sama saling membantu, saling ngasih saran gitu, tapi yang tahu kondisi sebenarnya itu kan diri kita sendiri, Betul. mau baiknya seperti apa gitu. Betul. Makanya saya jarang sekali memberikan saran gitu ya. Kalau ditanya saran, Mas ada saran nggak buat saya? Padahal itu masih di awal-awal sesi gitu ya. Saya tidak akan langsung berikan, coba kamu berdoa gitu ya. Padahal dia nggak pernah berdoa dan dia tidak memaknai berdoa gitu ya. Itu buat saya salah gitu ya.
coba kamu banyak eh, minum es teh gitu atau apa gitu. Banyakin olahraga atau banyakin menggambar. Padahal dia nggak pernah olahraga, dia nggak suka es teh, dia sukanya ngopi. Itu kan artinya tidak tepat sasaran gitu ya. Saya memberikan saran yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu buat saya jadi kayak hutang budi buat dia gitu ya. Karena saya memberikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi saya pikir buat saya sendiri, psikolog itu tidak memberikan saran, psikolog tidak memberikan solusi atas permasalahan si klien. Nah, terus ngapain Mas dibayar mahal-mahal, tapi saya nggak dapatkan solusi. Justru adalah ketika para klien ini dibantu untuk berproses dengan dirinya, mulai untuk mengenal dirinya dan terbuka dengan dirinya. Itulah yang harga yang perlu dibayarkan. Capek dengerin orang gitu Capek ya. mendengarkan orang betul. Coba Jadi kalau sama temennya gitu ya, lagi cerita dikit, gitu lagi, itu lagi ceritanya gitu. yang dibayar itu sebenarnya kesabaran kesabaran Iya, psikolog, makanya mahal sabaran. gitu ya. Heeh, Oke. sabaran. Nah, Mas, sebenarnya kayak tadi Mas sudah sempat mention sih kalau misalnya kan kadang tuh ada klien yang mungkin mau datang ke psikolog, mereka tuh bingung mau Mm-mm. mau cerita apa. Saya juga pernah ngalamin karena maksudnya waktu itu pernah sempat ke psikolog juga, Mm. tapi tahu nih masalahnya apa, tahu mau ngomong apa, tapi begitu sampai di depan psikolognya buyar, kayak Oh ya, bingung mau cerita apa. Nah, gimana tanggapan Mas? Dan biasanya kalau ada klien seperti itu, gimana Mas menghadapinya? paling mudah adalah apa yang membawamu datang ke psikolog. Itu paling mudah gitu ya. Jadi biasa yang saya tanya di awal adalah saya basa-basi dulu. Basa-basi itu bahasa kerennya membangun rapor terlebih dahulu gitu ya. Membangun rapor gitu ya. Kemudian saya akan bertanya, apa yang membawamu datang ke sesi hari ini? Apa yang membawamu datang ke psikolog pada saat ini? Gitu ya. Itu yang biasanya akan membantu mereka untuk, oh ya saya datang ke sini, saya jauh-jauh datang dari X ke sini itu saya mau ketemu psikolog untuk bla 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 bla. Di bagian situ sih. Jadi sebenarnya datang ke psikolog itu kalau mungkin di awal gitu ya, pertama kali datang ke psikolog dan buyar dengan permasalahan seperti apa, justru itu tugas kami gitu ya. Kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu ragu dengan saya deg-degan ketemu psikolog. Tenang, ini kan bukan penilaian gitu ya. Ini bukan suatu drama performance atau apa gitu ya yang harus dinilai gitu ya. Ini balik lagi, ini adalah kebutuhan kalian gitu ya. Ini kebutuhan kalian. Saya membantu kalian untuk memfasilitasi kalian gitu ya bahwa kalian tuh ada problem apa sih gitu ya. Dan dari problem itu perlu diapakan, ada kebutuhan apa. Saya pikir itu eh, biarkan itu tugas kami gitu ya. Jadi psikolog tuh berat gitu ya. Jadi biarkan kami yang mengatakan ya seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi nggak perlu merasa buyar, nggak perlu merasa grogi, nggak merasa deg-degan karena kami di situ akan bantu untuk membuat kalian bisa lebih menerima diri kalian apa adanya, bisa terbuka dengan cerita kalian apa adanya gitu. Jadi terjawab juga nih Mas, Oh gitu. kenapa psikolog dibayar mahal, salah satunya juga karena ini, Iya, membantu klien untuk terbuka gitu ya. iya, Jadi ada betul. manfaatnya gitu, Ada dong. menerima diri sendiri gitu. Hmm, Oke, kita lanjut aja Mas. Karena itu juga pertanyaan tadi kan hmm, psikolog kok saya berilmunya juga mahal gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ada tarif dengan tarif tertentu gitu berarti ya sebenarnya itu juga membayar ilmu yang udah psikolog itu pelajari gitu. betul, betul. Dan tadi juga teringat sih, Mas kan juga Cinepation Carl Rogers, dan Oke. kebetulan pas kuliah emang waktu itu kan ada presentasi Carl, dan aku juga dapat presentasi ngadain itu kan, Hmm, dan aku jadi keinget kok emang pendekatannya Carl Rogers tentang, unconditional narcissistic research itu perlu hmm, empati dan converse betul. juga, itu emang dibutuhin sih Hmm. dalam sesi counseling ya. Iya, iya. Dan kalau misalnya Dimas juga sebagai psikolog harus ke psikolog dalam, pernah menghadapi klien selama tadi kan ibarat pakai, teman sampah gitu Iya, ya. iya. Nah, itu, manfaat kita pergi ke psikolog itu apa sih? Baik dari sisinya Mas sebagai psikolog Hmm, hmm. ataupun sebagai orang yang datang ke psikolog gitu. Iya, kalau buat saya ya saya akan lebih rilis dengan saya bisa mengeluarkan segala permasalahan saya antara permasalahan pribadi saya gitu ya
dan juga permasalahan yang saya terima karena saya capek dengan menghadapi, beberapa klien, itu penting juga. Karena kalau dari saya sendiri, kalau saya capek, saya nggak bisa mengeluarkan, saya nggak bisa akan bisa perform secara maksimal menjadi seorang psikolog gitu ya. Karena tugas saya balik lagi ke tadi gitu ya, bahwa tugas saya itu berinteraksi dengan orang lain juga. Ketika saya berinteraksi dengan orang lain, tapi saya tidak baik-baik saja, tapi saya dalam kondisi yang tidak normal gitu ya, ya menurut saya akan susah nanti untuk menerima beberapa permasalahan dari orang lain, gitu ya. Untuk orang yang baru, saya pikir intinya adalah, pentingnya atau, kenapa perlu ke psikolog adalah ya ini sarana kalian untuk bisa berproses terhadap diri, untuk bisa lebih mengenal diri secara lebih dalam, secara lebih jauh, karena proses ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, gitu ya, membutuhkan waktu yang lama, maka dari, itu layanan psikologi bersama dengan psikolog itu membantu untuk istilahnya kayak mempercepat juga ya, proses membantu mengenal diri seperti apa, mungkin selama ini terhambat, dia tidak sadar dengan hambatan tersebut, gitu ya. Jadi, kita membantu mereka ya bisa menerima apa adanya, bisa lebih mengenal dirinya lebih jauh, gitu sih. Saya pikir ada banyak hal yang bisa dilakukan, ketika bersama dengan dan berbau manfaat. Saya pikir lebih banyak manfaatnya daripada tidak manfaatnya, ya gitu sih. Jadi mungkin orang nggak nyadar aja sih yang Belum belum menyadari menyadari hal manfaatnya. tersebut, ya manfaatnya, gitu sih. Berarti, kalau misalnya, jangka waktunya itu kalau misalnya seorang itu kan, tadi ada jangka waktu untuk Mhm, sembuhnya, ibaratnya betul, ada jangka waktu untuk, menemukan dirinya sendiri, iya, dan itu juga tuh orang semua. betul. Itu, biasanya menurut Mas, setelah menangani kasus-kasus itu jangka waktunya itu berapa lama, misalnya kayak tentang waktunya? Oke. Kalau saya menentukan rentang waktu, saya pikir tidak bisa ada jawaban pasti karena progresnya bergantung pada masing-masing kondisi orang tersebut gitu ya. Ada klien yang dia itu sekali datang ke saya gitu ya, dia punya permasalahan tertentu terus habis itu udah gitu ya. Bahwa oke, iya kayaknya ini beberapa hal yang belum saya sadari selama ini gitu ya. Tapi saya sebenarnya udah tahu gitu ya, cuma karena ada hambatan saya, baru menyadari hal ini. Setelah itu dia, "Oke, akan saya coba," gitu ya. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Tapi ada juga yang tadi itu merasa bahwa, "Saya ngapain sih?" Ya ada penolakan gitu ya, ada juga keengganan untuk datang ke psikolog, kemudian dia datang ke psikolog dia nggak mau cerita dan macam-macam, ya itu mungkin butuh proses waktu yang lama juga. Jadi jangka waktu lama atau tidaknya itu tergantung dari sejauh mana dia bisa memaknai proses konseling tersebut, sejauh mana dia bisa mengenal dirinya, dan sejauh mana dia itu bisa menerapkan apa yang dia dapatkan, insight yang dia dapatkan ke dalam kehidupan dia sehari-hari, gitu sih. Mmm. Kalau dia orangnya agak keras kepala, dia agak banyak penolaknya, banyak resistennya, ya mungkin butuh waktu yang panjang juga gitu ya untuk mencapai hal tersebut. Tapi kalau, dia sudah, tahu, "Saya tahu Mas, saya di sini tuh cuma hanya untuk didengarkan saja." Ada yang model seperti itu gitu ya. Karena dia merasa bahwa, dengan dia, bercerita, dengan dia ada orang yang mau mendengarkan tanpa diberikan judgemental, dia bisa mengolah pikirannya secara lebih runut. Nah, itu ada juga, gitu sih. Jadi tergantung dari masing-masing orang sih. Jadi tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Mhm. Dan tadi topik pembahasannya juga kan, ada orang yang misalnya harus nunggu nunggu dia siap baru dia ke psikolog, Iya, atau nunggu disuruh dulu, maksudnya iya, orang lainnya sadar kalau saya dia harus ke psikolog gitu kan. iya. Dan kadang juga ada atas kesadaran sendiri, dan itu loh justru yang bagus gitu kan. Mhm. Tapi kalau misalnya seseorang itu dia pengen ke psikolog tapi, pas ada masalah yang sebenarnya belum terlalu jadi urgensi banget, Mmm. itu menurut Mas tanggapannya gimana? Kayak Kalau, dateng gitu aja Mas. asalkan dia tahu kebutuhannya apa, menurut saya fine-fine aja sih, gitu ya. Dalam artian gini, dia ada klien tapi dia merasa belum terlalu urgent, gitu ya. Balik lagi, dia datang ke psikolog, dia butuh, penting dan mendesak nggak untuk saat ini, gitu. Misalkan
ternyata tidak mendesak Mas gitu ya. Nah, penting nggak buatmu pada saat ini gitu ya. Kalau nggak penting ya, kalau penting ya oke gitu ya. Penting sih Mas gitu ya, meskipun tidak mendesak karena ini masih misalkan dia mau mempersiapkan ujian 3 bulan lagi, tapi mulai saat ini dia agak ada sedikit rasa kecemasan gitu ya. Gitu ya. Ya penting gitu ya, tapi tidak mendesak kan berarti secara waktu kan tidak mendesak. Itu juga bisa-bisa aja gitu ya. Artinya membantu untuk oke, selama 3 bulan ini apa aja sih Mas yang bisa saya persiapkan gitu ya. Amunisinya itu apa yang perlu perkuat lagi gitu ya. Oke, 3 bulan lagi kamu mau ujian. Kamu biasanya gimana kalau ujian ya? Gimana gimana gitu ya. Akhirnya nanti bisa ketemu, oh oke, ternyata saya datang ke psikolog meskipun 3 bulan sebelum ujian gitu ya, saya sudah bisa tahu cara saya mengantisipasi kecemasan saya itu seperti ini loh, gitu loh. Cara saya untuk supaya nggak terlalu cemas seperti apa dan cara saya menghadapi 3 bulan dari sekarang itu seperti apa, itu semuanya sudah bisa terencana dengan baik. Menurut saya sih fine-fine aja gitu ya. Jadi, baik dari dia mendesak, tidak mendesak, dan penting, saya pikir, eee, dia sah-sah saja kalau mau datang ke psikolog. Tapi kalau tidak penting dan tidak mendesak ini ya agak PR juga gitu ya. Ya nggak penting, nggak mendesak, ya mungkin orang-orang yang dirujuk tadi itu gitu ya. Kalau orang-orang yang dirujuk itu, artinya dia merasa nggak penting ke psikolog dan secara waktu juga tidak harus ke psikolog pada saat ini juga. Tapi orang sekitar udah rasa bahwa orang ini bermasalah, ya berarti ya memang dia tipe orang yang dirujuk, maka pendekatannya perlu lebih intens gitu ya, secara perlahan-lahan gitu ya. Atau mungkin kalau diperlukan ya, saya perlu mengundang orang yang memberi rujukan gitu ya. Kenapa sih orang si A ini memberikan rujukan ke B, padahal si B ketika sesi itu merasa nggak penting mas, dan nggak mendesak mas gitu ya. Tapi menurut si A ini penting loh gitu ya, ini penting dan mendesak. Nah kalau misalkan masih menolak, ada penolakan ya mungkin perlu dipertemukan sehingga tahu bahwa A itu merujuk karena apa. Karena kan artinya ada pandangan yang berbeda ya antara A si B terkait dengan penting dan mendesak kan ya. Itu. Jadi ya kembali lagi sebenarnya ke dalam diri masing-masing penting atau enggaknya gitu ya. Betul. Oke, Mas, kita lanjut aja. Tadi kan Mhm. udah sempat ada pembahasan, kita menyebut soal stigma gitu. Ya. Kalau misalnya ke psikolog, ya istilahnya ada banyak pandangan yang mungkin nggak biasa di kalangan masyarakat Ya. mengenai seorang pergi ke psikolog gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa mitos yang ada kasus yang sering kali terjadi Mhm. gitu di kalangan masyarakat. Nah, Mhm. ini kita mau coba bahas dan selesaiin bersama-sama ya Mas, menjawab itu pertanyaan-pertanyaan orang. Mhm. Yang pertama, stigma mengenai pergi ke psikolog itu berarti orang mempunyai gangguan jiwa. Gimana Mas, tanggapan? Tidak setuju. Tidak harus orang yang datang ke psikolog itu pasti gangguan jiwa gitu ya. Orang yang mau menyiapkan dia ujian sekolah yang tadi saya sebutkan, dia datang ke psikolog, apakah dia gangguan jiwa? Saya pikir enggak juga gitu ya. Orang yang dia itu pergi ke konselor pernikahan untuk menyiapkan pernikahannya, apakah mereka gangguan jiwa? Enggak juga menurut saya gitu ya. Orang yang mau tes kepribadian karena dia ya pengen tahu aja gitu ya, apakah gangguan? Enggak juga. Mau tes intelijensi, saya pengen melihat IQ saya itu seberapa gitu ya, apakah gangguan jiwa? Ya enggak juga gitu ya. Jadi saya pikir range untuk datang ke psikolog tuh range-nya tidak hanya ke yang buruk-buruk aja, yang negatif-negatif aja bahwa dia itu gangguan jiwa, tapi luas gitu ya. Baik dari yang tidak sehat sampai ke arah yang sehat, itu bisa ke psikolog juga gitu ya. Orang yang misalkan orang habis berantem, datang ke psikolog, terus sekarang dia udah baik gitu ya, merasa kondisinya udah baik, dia datang ke psikolog, ya bisa juga. Kalau dia dites, misalkan dulu dia dites, hasilnya memang tidak baik gitu ya, tapi setelah menjalani sesi beberapa kali, dan dia udah merasa fine-fine aja dengan kehidupannya, dan dia udah mau datang ke psikolog, ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau dia misalkan dites yang tadinya tidak baik, sekarang jadi kesejahteraannya lebih baik, ya dia sah-sah saja untuk mau datang ke psikolog. Karena rentak untuk datang ke psikolog tidak hanya berkutat pada si orang yang mengalami gangguan jiwa saja. Orang yang sehat secara psikis pun juga bisa.
pertanyaannya balik lagi, untuk apa Mas gitu ya? Balik lagi ke kebutuhan lu untuk apa gitu ya? Merasa ingin didengarkan, merasa ingin divalidasi ceritanya tanpa penilaian atau judgmental ya oke aja gitu. Apapun kebutuhannya, baik dari yang tidak sehat maupun sehat itu adalah wajar dan datang ke psikolog. Bukan hanya orang yang mengalami gangguan jiwa saja. Bener, berarti ini yang harus diluruskan juga mungkin di kalangan masyarakat kalau misalnya nggak semua orang yang pergi ke psikolog itu punya gangguan jiwa. Sebenarnya ya dia fine-fine aja tapi tetap Betul. mau ke psikolog. Mungkin ada tujuan lain kayak tadi untuk tes minat bakat anak-anak itu kan juga ada beberapa yang mungkin ke psikolog. Kayak saya juga pernah masuk ke psikolog dulu sebelum kuliah gitu ya. Untuk tes minat bakat supaya tahu jurusannya apa. Jurusannya Jadi apa ya? ya nggak selamanya berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya ini ada kasus nih Mas gimana mungkin orang terdekat kita, orang di sekitar kita tuh kayaknya kembali lagi membutuhkan bantuan profesional, kembali lagi butuh rujukan lah gitu Betul. istilahnya. Gimana sih cara yang mungkin tepat untuk kita bisa mengajak mereka dan kalau misalnya mereka menolak, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau ada teman kalian yang bermasalah orang terdekat gitu ya, kemudian kalian udah mencoba membantu tapi ternyata belum bisa gitu ya, atau belum efektif untuk membantu dia, menolong dia gitu ya. Saya pikir, oke, coba kasih opsi, pertama adalah coba sampaikan permasalahan tersebut kepada orang terdekatnya, significant others-nya. Siapa? Entah ke sahabatnya, atau ke orang tuanya, atau mungkin kalau ada permasalahan terkait dengan kampus bisa ke dosennya gitu ya, atau ke siapa, pengelola prodi gitu ya. Sampaikan permasalahannya, baru kemudian kalau misalkan ternyata sudah semua dilakukan dan tidak mendapatkan buntu gitu ya, mungkin bisa datang ke psikolog gitu ya untuk bisa membahas mengenai permasalahan seperti apa, dan dari situ kan psikolog nanti akan bisa membantu kalian kira-kira apa yang perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dia alami gitu ya. Tapi kalau PR-nya kalau dia itu ternyata selama ini dia menolak. Menolak. Oke, menolak kalau dia alasan menolaknya itu kalau menurut teman-teman itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima, misalkan, "Saya nggak mau ke psikolog karena saya mau coba atasi ini secara sendiri," gitu ya. "Saya sudah katam dengan permasalahan saya seperti ini." Ya oke gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman melihat bahwa teman-teman ada salah satu teman yang merasa ya tadi ya, bahwa dia udah nggak bisa jadi berfungsi sepenuhnya sebagai seorang mahasiswa, dia udah hilang-hilangan, melakukan perilaku yang sifatnya dangerous, berbahaya. Saya pikir memang harus datang ke psikolog dengan cara berikan beberapa gambaran mengenai ke psikolog tuh ngapain sih gitu ya. Mungkin dari podcast ini bisa dikasih gitu ya. Dia coba dengarkan aja gitu ya. Pentingnya ke psikolog tuh apa sih? Ya biar dia mencoba untuk merenungi gitu ya bahwa oh ternyata ke psikolog itu saya tidak harus yang harus yang siap banget dengan masalah saya seperti apa, ya apapun kondisinya kita sebagai seorang ya terima-terima aja kok gitu ya. Dan nggak usah perlu ragu dan khawatir untuk datang ke psikolog gitu ya, untuk, dengan permasalahannya. Kurang lebih gitu sih. Jadi, kalau ada teman kalian, coba beritahu bahwa psikolog bisa membantu dalam hal apa saja. Salah satunya yang tadi itu, membantu dia untuk mengenal dan berproses tanpa judgmental, saya pikir itu bisa harapannya bisa membantu dia gitu ya. Mas, tapi kalau udah disuruh ke psikolog dia nggak mau dan macam-macam, ya kita sebagai manusia kita perlu menyadari bahwa itu adalah kendali dari luar gitu ya. Sesuatu hal kendali di luar kendali diri. Kalau kita udah berusaha untuk berupaya A, B, C tapi ternyata dia resisten ya memang ya mungkin dia memang membutuhkan diri untuk sendiri. Dia mungkin perlu butuh berproses dengan dirinya sendiri ya oke monggo silakan nggak masalah juga gitu sih. Iya, dan ya karena balik lagi kan yang tahu permasalahan seseorang itu ya dirinya sendiri dan Betul. istilahnya kita sebagai manusia ya gak boleh sotoy gitu ya. Ya, Mas Raymond ini gak boleh ngasal gitu nganggepin orang lain kayak betul. gimana. Oke. Selanjutnya nih Mas, eh mungkin dalam masa hari-hari nanggepin klien itu juga ada ya yang kayak berharap dalam satu kali pertemuan, oh permasalahannya nih langsung selesai bisa ngalamin.
perubahan. Tapi mungkin ada juga yang sebenarnya itu tuh nggak bisa terjadi, jadi butuh beberapa kali pertemuan. Nah, eh kalau misalnya dari situ kan nggak menutup kemungkinan orang ini akan merasa, oh ternyata nggak ada gunanya nih buat Hmm. psikolog. Itu gimana mas tanggapannya? Kalau misalkan dia ternyata beberapa kali, Beberapa misalnya baru sekali ada yang udah berharap bisa udah oke, langsung sembuh, tapi ternyata enggak, terus langsung kayak, oh nggak ada gunanya gimana? ya artinya gini, mungkin dari dia, saya membayangkan datang ke psikolog tuh kayak orang sedang mengupas bawang. Bawang kan lapisannya ada lapisan luar, lapisan dalam, sampai lapisan inti gitu ya. Ketika dia datang ke psikolog dan merasa bahwa sekali pertemuan saya nggak bisa mendapatkan apa-apa, karena dia masih di sisi terluarnya, belum sampai ke sisi terdalamnya gitu ya, sisi terdalam. Saya mungkin bisa bilang bahwa orang itu bisa mendapatkan manfaatnya kalau mungkin sampai ke sisi dalamnya, merasa bahwa oke, ternyata selama ini diri saya itu yang seperti ini ya, sesuatu hal yang dia nggak sadari gitu ya. Dia nggak sadari dan itu bisa dia dapatkan selama di sesi psikolog. Biasanya orang yang seperti itu merasa bahwa psikolog itu penting gitu ya, bahwa ada titik buta di dirinya yang akhirnya terungkap juga di sesi bersama dengan psikolog. Nah, saya pikir yang tadi itu yang sekali pertemuan pengennya langsung dapat solusi, tapi ternyata enggak, ya karena yang dikupas baru sisi luarnya saja. Sisi luarnya aja ketika dikupas tuh susah banget. Karena ada dari dianya, ngapain sih saya ditanya-tanya gitu ya, misalkan ngapain sih saya harus cerita mengenai diri saya gitu ya, apa sih pentingnya buat dia? Oh berarti ya dia masih ada di sisi luarnya saja. Ya wajar kalau ternyata dia tidak mendapatkan manfaat yang begitu berarti buat dia, karena kita masih lihat dari luarnya saja gitu. Masih belum, misalnya belum masuk lebih Belum dalam, masuk lebih berani dalam. untuk menggali dirinya lebih dalam Mhm, gitu. mhm. Kalau misalnya ada nih orang yang belum berani menggali dirinya lebih dalam, kayak kayak buat apa sih? Kayak belum dulu banget. Mhm. Tapi ada orang yang udah sadar nih mas, dia Ya, itu udah butuh ke psikolog, dia tuh beneran kayak udah kayak aku butuh ditolong nih ya. dirinya sendiri gitu. Tapi ada yang takut, ada rasa takut kalau misalnya gangguan yang dia sudah sadari itu ditahu banyak orang. Mungkin Oke. ada stigma gitu ya yang masih Iya, di iya. masyarakat, kayak masih ada kayak ngapain lo sih ke psikolog, untuk ngapain sih gitu. Nah itu kira-kira solusinya gimana ya? Kalau dia merasa bahwa takut yang ke psikolog karena dia merasa gangguan jiwa. Enggak, takut kalau misalnya gangguan yang dialami itu tuh Ketahuan sama iya ketahuan sama. Oke, kalau buat saya sih datang ke psikolog itu kan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Tapi dia merasa takut dengan stigma ya. Kurang lebih takut dengan stigma bahwa saya itu memang gangguan jiwa gitu ya. Saya pikir itu perlu, pemikiran seperti itu perlu dikurangi perlahan-lahan, karena tadi ya range dia datang ke psikolog tuh antara tentang bahwa nggak hanya ke yang dia orang gangguan jiwa, tapi orang sehat pun juga bisa gitu ya datang ke psikolog. Jadi apapun bisa kita terima. Jadi ketika dia datang ke psikolog, ya udah, bawa dirinya dia apa adanya, sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk datang ke psikolog, ya udah, cerita apa adanya. Kalau dia ada ketakutan datang ke psikolog karena nanti takut dijudge, ya semakin dia takut, ya semakin dia menjauh dengan proses pengenalan dirinya sih, menurut saya ya gitu ya. Dia sadar bahwa dia bermasalah, tapi dia takut dijudge. Tapi tahu bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah saya harus datang ke psikolog. Menurut saya, orang tersebut perlu menyadari bahwa saya perlu mementingkan kebutuhan diri saya dibandingkan dengan perkataan orang lain, misalkan stigma orang lain gitu ya. Karena saya merasa bahwa saya nggak baik-baik aja nih. Ya udah, fokuslah ke situ gitu ya. Makanya saya utamanya adalah kalau kalian ada permasalahan, kenali permasalahan itu apa dan kenali kebutuhan kalian apa. Gitu. Karena kalian yang lebih tahu tubuh kalian, kalian yang lebih tahu jiwa kalian itu secara apa, kalian yang lebih tahu sisi psikologis kalian gitu. Jadi kalau misalkan, wah nanti kalau datang ke sini saya dianggap ini
itu kan, angin lalu aja gitu ya. Saya yang lebih tahu diri saya dan saya bisa bertanggung jawab dengan diri saya. Oh itu mantap. Kalau bisa sampai ke arah situ gitu. Berarti bisa bilang ini kamu tuh tentang mindset gitu Mas ya, mindset Betul. orang itu gitu kayak Heeh. terus kalau ketakutan misalnya kayak ngapain sih mikirin kata-kata orang, Ya, kalau saya kayak stigma itu ya bla bla, misalnya stigma untuk beberapa orang aja, betul. yang lebih butuh psikolog kan diri sendiri ya, jadi ini Diri sebenarnya kita harus sadar untuk nolong diri sendiri juga gitu. menolong diri, tahu kebutuhan Iya. diri. Iya, heeh. Nah, kita kan udah sekarang tuh udah sadar nih pengen psikolog, tapi Mhm. tadi kita juga ada ngebahas finansial nih. Ya, Nah, kalau misalnya dia tuh udah pengen ke psikolog, tapi ada kendala di finansial. oke. Nah, kira-kira solusinya gimana? Kalau finansial, kalau beberapa mahasiswa di sini beruntung kalian mahasiswa psikologi ataupun mahasiswa di kampus Atmajaya itu ada fasilitas untuk konseling secara gratis gitu ya. Karena ditangani langsung oleh psikolog ataupun dengan peer counselor, orang yang membantu untuk sesi konseling gitu ya. Cuma kalau misalkan masyarakat secara umum gitu ya, untungnya di beberapa rumah sakit itu untuk pelayanan di tenaga kesehatan jiwa, baik psikolog maupun psikiater itu juga sudah ditanggung oleh BPJS gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada permasalahan terkait dengan psikologis bisa ke vaskes pertama, baru kemudian minta rujukan ke antara ke psikiater atau ke psikolog gitu ya. Di daerah Jakarta itu atau di daerah Yogyakarta dan di beberapa tempat di Indonesia itu puskesmas juga sudah menyediakan layanan psikologi. Jadi sudah ada psikolog, tidak hanya dokter saja, tapi sudah ada psikolog yang akan membantu para masyarakat ini kalau ada permasalahan, oke datang ke psikolog dan itu ada yang fasilitasnya gratis gitu ya, tapi ada juga yang bayar hanya berapa ribu rupiah saja gitu ya untuk datang ke sini. Saya pikir pemerintah saat ini juga sudah mulai untuk memperhatikan kesehatan mental masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih aksesibel dan lebih terjangkau. Cara lain lagi adalah ada aplikasi, beberapa aplikasi kesehatan mental gitu ya. Ada Halodoc, Halo Dokter, ada Calm, ada Relief. Rekan-rekan bisa cek gitu ya di Google atau apa gitu ya. Karena di situ menyediakan layanan untuk bisa berinteraksi dengan psikolog ataupun dengan psikiater dengan harga yang terjangkau. Biasanya di awal akan mendapatkan layanan secara gratis, baru nanti setelah tahu, oh ternyata ini seperti ini fiturnya, baru kemudian berbayar biasanya seperti itu. Tapi itu bukan AI ya, Mas? Kan, kalau Jangan mau ya, ya, jangan sama ChatGPT gitu ya. enggak, Ceritanya sejauh sama ini enggak ada. ChatGPT orang. Enggak, jangan gitu kan. Itu bisa aja, Mas. Iya, Kan udah banyak kalau misalnya kayak kita lihat di media sosial juga sih kayak orang-orang tuh naik ke GPT, iya GPT apa tuh lagi gini gitu, jadi gimana ya sebaiknya terus ya GPT jawabnya juga sesuai dengan kebutuhannya aja sih, tapi tidak seperti biasa itu kan AI ya, tidak ya bisa AI, ya. mengenali perasaan manusia secara langsung. Berarti aksesnya itu selain finansial tadi, berarti aksesnya sudah bisa diakses dengan mudah juga ya, ada Ya, aplikasi dan kalau misalnya konseling gratis juga welcome para romance yang mau konseling juga udah bisa. Jadi nanti tinggal daftar aja gitu. Oke. Terakhir Mas, pesan atau saran untuk teman-teman semua, untuk para penonton, untuk Wellmates, kira-kira apa sih tips and tricks-nya juga untuk biar nggak takut ke psikolog? oke. Supaya tidak ketakut ke psikolog, kita bukan monster ya. Kita bukan monster, kita bukan hewan yang sangat buas untuk yang siap menerkam kalian. Misalkan Kita welcome kok. Kita welcome kok. Kita welcome kok dengan segala permasalahan yang ada gitu ya, dengan segala hal yang disampaikan, dicurhatkan, tidak masalah gitu ya. eh Kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang psikolog, kalau kalian punya masalah dan ternyata masalah ini belum bisa diselesaikan secara efektif, ataupun kalau kalian mau mencoba untuk, "Ini cara saya udah tepat belum ya? Penyelesaian masalah saya udah tepat belum ya?" Itu bisa datang ke kami, psikolog ataupun peer counselor, karena, kami, sudah belajar banyak gitu ya, menangani klien tuh bagaimana sih, cara menangani klien, cara handle klien itu seperti apa. Yang tadi sempat kita bahas juga bahwa
kita dibayar mahal, di luar tuh dibayar mahal, kalau dibayar ya, dibayar mahal karena kita itu udah terbiasa untuk bisa lebih sabar, bisa menerima klien apa adanya tanpa judgmental, bisa mendengarkan kebutuhan mereka sampai kebutuhan yang paling dalam, sampai mengenal dirinya. Saya pikir itu menjadi sesuatu hal yang bisa kalian manfaatkan ya untuk datang atau pergi ke psikolog. Jadi saya pikir tidak perlu ada kata ragu, tidak perlu ada kata takut dalam menggunakan jasa layanan psikologi, karena toh ini juga untuk kebutuhan kalian, kepentingan kalian juga untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, kurang lebih gitu tuh. Ya, kita masuk kesimpulan nih ya Mas. Banyak nih udah banyak banget yang kita omongin tadi, panjang, tapi ini saya coba tarik kesimpulannya. Kalau misalnya ada yang kurang, tambahin dikit ya Mas. Intinya sebenarnya kalau misalnya mau ke psikolog gak perlu ragu, karena kita yang tahu permasalahan diri kita seperti apa, kita yang tahu kondisi diri kita seperti apa. Dan tidak perlu takut dengan stigma orang-orang, dan juga ini mungkin untuk masyarakat sekitar harus perlahan-lahan mulai kick out stigma itu ya, menghapus stigma itu bahwa nggak selamanya orang itu ke psikolog karena punya gangguan di kesehatan mentalnya, di jiwanya. Tapi mungkin ada permasalahan-permasalahan lainnya seperti tadi untuk masalah pendidikan dan lain-lain. Dan masalah finansial juga nggak perlu ditakutin, karena sekarang masih ada banyak yang mungkin kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa di kampus gitu ada layarnya sendiri untuk menjalani konseling gratis kayak di Welcome. Untuk mahasiswa psikologi Atma tuh juga ada, dan sekarang pemerintah juga sudah mulai mendukung ya Mas untuk masalah kesehatan mental. Jadi yang terpenting sadarin permasalahan diri sendiri, sadarin kalau misalnya kesehatan mental itu nomor 1, dan di sini para psikolog juga hadir untuk menjadi sahabat, untuk terbuka pada teman-teman untuk mendengarkan semua ceritanya, dan ya tadi nggak perlu takut untuk dihakimin juga gitu ya. Ya, tambahan saya, kita perlu menyadari bahwa manusia itu memiliki kesehatan, cuma yang paling kelihatan adalah kesehatan fisik. Kita jatuh, kita luka, kelihatan di tangan saya jatuh, ini ada berdarah gitu ya. Tapi jangan lupakan juga dengan kesehatan mental kita gitu ya. Karena kesehatan mental itu sesuatu hal yang sifatnya tidak kelihatan secara langsung, tidak observable, abstrak gitu ya. Cuma ya itu sama dengan fisik kita gitu ya. Kalau kita lagi terjatuh ya ada sakit juga, tapi nggak dalam bentuk luka seperti di tangan atau di kaki, tapi luka hati gitu, luka batin, luka secara mental. Yang itu tidak kelihatan secara langsung gitu ya. Saya pikir itu juga perlu menjadi perhatian, karena terkadang luka batin, luka secara mental itu karena nggak kelihatan ya secara fisik gitu ya. Jadi saya pikir kalau ada sesuatu hal yang merasa bahwa itu adalah bagian dari luka, maka perlulah datang ke psikolog gitu ya, karena tidak ada kesehatan tanpa ada kesehatan jiwa itu sendiri gitu. Karena semakin lama kalau misalnya semakin dipendam, itu kesehatan mental lebih parah ya Mas akibatnya nih. Mungkin kayak akhir-akhir ini banyak orang yang misalnya kasus bunuh diri karena masalah mentalnya terganggu dan dia tidak menyadarinya, nggak dicegah, nggak diobatin sejak awal gitu ya. Jadi tetap nggak perlu takut. Di sini psikolog hadir gitu. Promosi banyak psikolognya. Tadi ada banyak psikolog lainnya. Ada banyak psikolog. Dan semuanya pasti welcome. Iya, welcome dengan kita. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Sandi sudah mau. Terima kasih Debbie, terima kasih Naomi. Terima kasih Mas, Mbak. Dan semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat buat semua pendengar podcast ini, untuk Wellmates juga. Dan buat Wellmates jangan lupa untuk cek sosial media Welcome ya. Kita hadir ada di Instagram, ada di TikTok, YouTube, dan juga di Spotify Welcome FWJ. Nanti editor tolong taruh di sini. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe YouTube Welcome. Dan ditunggu episode Cam-Cam Podcast selanjutnya. Oke, dadah. Bye. Bye.